Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isyrun. Maqalah yang ke-25. Ada ya semua? Baris ke-11 ayat. Wal maqalatul khamisatu wal isyrun. Maqalah yang ke-25 dari bab ketiga. Warwiya annahu alaihi salatu wassalam kharajat zata yaumin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum ay dakhaltum fi waqti subah faqalu asbahna ay sirna fi subah mu'minina billah jalla wa ala faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru alal bala ayil intihan min Allah ta'ala wa nashkuru alal raha ayla tasa'ab bil ma'isyati wa tardo bil qada ayla hikmau ala ekamu al ilahi fi ayani mawjudat ala ma hiya alaihi minal ahwali fil ajali ilal abadi faqala ahli salatu wassalam antumul mu'minuna haqqun ay imanan mutabiqun lil waqi wa rabbil ka'bah al waw lil qasam qala ba'dul arifin as-sabru salasu maqamin taraka syakwa wa hiya darajatut tabi'in waridha bil miqdari wa hiya darajatul zahidin wal mahabbah bil ibtila wa hiya darajatun as-siddiqin wa fil hadis Alhamdulillah ala ridha fa illam yastati Papi sobri alama takrah khairun katsirun. Makalah yang ke-25 ya, makalah di poin kelima dari bab ketiga bahwasanya anna arwahu alaihi salatu wassalam diriwayatkan ya Rasulullah sallam kharaja zata yaumin ala ashabin suatu hari ya Rasulullah SAW keluar ya menemui daripada sahabat-sahabatnya ya begitu bertemu faqala Rasulullah berkata kaifa asbahtum bagaimana keadaanmu pagi hari ini ai dakhaltum fi waqti shabah ya kau berada pagi hari ini bagaimana keadaannya faqalu mereka ya berkata menjawab asbahna mu'minina billahi asbahna pagi hari ini mu'minina kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kami mukminin ya orang mukmin billah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin faqala Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW berkata wa ma alamatu imanikum kau mengaku berkata sebagai seorang mukmin wa ma alamatu imanikum apa tanda-tanda alamat ciri-ciri keimanan kamu ya apa tandanya walu para sahabat berkata nasbiru alal bala kami sabar atas segala bala al-imtihan minallah kami sabar ujian dari Allah Subhanahu wa taala wa naskuru ar-raha al-ittisa'u fil ma'isyah ya naskuru kami bersyukur ya kami bersyukur irraha ya dalam kesenangan dalam kehidupan yang luas ya kami bersyukur pada Allah wa tardo bil qada dan kami redho dengan qada dengan hukum al hukmul ilahi hukum daripada Allah SWT yang diberikan kepadanya ya nah, inilah tanda-tanda daripada keimanan faqala alaihi salatu wassalam ya
al antumul mu'minuna haqqo. Rasulullah SAW kemudian berkata, kau ada orang mukmin yang sebenarnya. Ya, Rabbi Ka'bati, Rabbi Ka'bah, ya Rabbi Ka'bah, ya al wawu lil qasam, ya wa Rabbi demi ya Allah ya menjaga Ka'bah. Qala ba'dul arifin, ya berkata sebagian daripada orang arifin, as-sabru salasu maqamat. Sabar itu ada 3 tingkatan. Ya. Tarku syakwa wahya daratul tabi'in, meninggalkan daripada sangka-sangka tidak baik pada orang, itu darajat bagi orang-orang tabi'in. Waridho bil makdur wahya darajatuz zahidin. Ridho dengan pemberian Allah itu derajat orang-orang zahidin, orang zuhud. Wal mahabbatu lil bala'il ibtila, ya cinta senang dengan bala, wa ya darajatus siddiqin, itu adalah darajatnya orang-orang siddiqin. Pada jamaah sekalian, jadi makalah yang ke-25 ini, ya makalah yang ke-25 ini, di mana suatu pagi Rasulullah SAW keluar, ya kharaja zata yaumin ala sahabah, menemui daripada sahabat-sahabatnya waktu subuh, ya Rasulullah kemudian bertemu ya dengan para sahabat-sahabatnya. Kharaja zata yaumin ala ashabi, ya faqala, maka Rasulullah bertanya, kaifa asbahtum, kata Rasulullah, ya bagaimana keadaan kamu pagi hari ini? Aidakhaltum fi waqti sobah, ya waktu subuh pagi-pagi, ya Rasul katakan bagaimana pagi-pagi hari ini keadaannya pada, ya itu ya. Faqalu ashabuna faqalu asbahna mu'minina billah, ya mereka berkata begitu Rasul tanya bagaimana keadaan kamu ya pada pagi hari ini, ya maka mereka para sahabat itu berkata, ya baqalu asbahna mu'minina billah, kami pagi-pagi hari ini mu'minina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dan kami orang-orang mukmin, ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi-pagi tanya bagaimana nih pagi-pagi keadaannya, ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakhaltum fi waqti subah, ya dakhaltum fi waqti subah, bertemu di waktu subuh, ya bertemu subuh, ya maka para sahabat bilang kami ini ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian berkata lagi, wa ma alamatu imanikum, kau ngaku beriman, apa tanda-tandanya itu keimanan kamu, apa tandanya, ya beriman pada Allah. Qalu nasbiru alal bala, ya kami bersabar atas segala bala, al imtihan minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya dalam menerima bala, sabar ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, kita harus sabar. Apa ujiannya sakit, ya apa ujiannya macam-macam ujian, kehilangan duit, sabar, ya jadi sabar, ya gimana ya dalam bala ujian al-imtihan minallahi taala, ya. Jadi mereka berkata nasbiru alal bala al-imtihan minallah, sabar ya kalau menerima ujian ya dari Allah SWT, mendapatkan bala dari Allah SWT, ya bersabar, jangan mengeluh, ya jangan mengeluh, sabar ya atas ujian yang Allah berikan ya kepada kita, ya kita sabar, jangan kita merasa ya ujian itu terlalu berat, ya sampai seminyak lah, kita harus selalu sabar, ya sabar, jangan kita mengeluh. Kadang-kadang kita kan udah pengen cerita aja kalau sakit,
Ini tangan ngebet banget ya rasanya. Orang nggak tanya nggak apa ya, orang nggak nanya nggak apa, dibilang tangan ngebet banget. Emang apa? Bentok. Udah mau bilangin orang aja, diem aja kalau kita ya sakit ya, jangan kita cerita ya, kita sabar ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Jadi nasbiru alal bala ya, bersabar ya atas segala ujian al-imtihan minallahi taala gitu ya. Ya bala penyakit ya yang diberikan yang paling berat adalah kepada Nabi Ayub ya. Nabi Ayub sakit hampir 17 tahun ya, diuji ya, dia banyak punya harta, orang kaya Nabi Ayub, orang kaya banyak punya harta ya, punya ternak, diuji dia ya, habis semua binatangnya, mati semua ya. Punya kebun lebar, banyak pohon-buahannya, habis bakar semua. Ya. Punya anak banyak, ya, habis semua. Ujiannya tuh. Ya. Udah gitu, Nabi Ayubnya sakit yang cukup berat, diuji. Tapi dia tidak mengeluh, bersabar, ya, bersabar. Ya, cuma dia mengadu pada Allah, ya Allah, ya. Kami mendapatkan suatu ya penyakit ya, gangguan daripada setan ya, dia enggak mengeluh ya. Kemudian Allah perintahkan untuk dia berusaha, yaitu dengan menghentakkan kakinya dihentakkan ke bumi, akhirnya keluar air ya. Begitu keluar air, kata Allah, ya, mandilah kamu dan minumlah. Mandi, bersih penyakitnya semua. Ya. Kemudian, ya, dia minum, ya, kemudian sembuh penyakitnya. Oh, penyakitnya sembuh semua, ya, dengan sebab, ya, dia diberikan, ya, meminum air yang dia hentakkan kakinya dari bumi itu ya, maka dia kemudian ya menjadi sembuh ya gitu ya. Nah ini ujian, jadi ujian adalah kita harus bersabar ya. Wazkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni masyani asyaiton binusubin wa azabin. Kata Nabi Ayub, ya Allah ya, ini masyani syaitan binusubin ya wa azabin, aku terkena penyakit dan penderitaan gangguan dari setan. Cuman gitu ngadil ya. Kemudian Allah suruh ya, Allah perintahkan urkud ya birijlika hadza muktasilun baridun ya wa syarabun. Urkud rijlika, hentakkan kakimu ke bumi ya, keluar air. Hadza muktasilun, ini kau sebagian kau mandi ya, baridun wasyarabun, dan juga kamu minum, maka ya sembuh penyakitnya. Kalau Allah kasihkan sembuh saat itu juga ya. Udah sembuh apa? Wa wahabna lahu ahlahu mislahum. Allah kasih lagi dah. Ya, rezekinya kayak dulu. Banyaknya sama. Anaknya hidup semua. Hidup lagi. Ya, sama semua. Ya, rahmatan minka, itu suatu rahmat dari Allah. Nah, jadi ya di mana ya kalau mendapatkan satu musibah maka hendaklah bersabar. Ya, hendak bersabar kita. Ini ada ya. Ya, jadi ya yang pertama adalah ya bersabar ya dalam menerima musibah ya, itu kita harus bersabar. Kita jangan nggak sabaran, jangan ngeluh ya. Jadi hidup ini hendaklah kita ya selalu bersabar atas segala musibah, segala kesulitan kita harus terima dengan sabar. Gitu ya. Jangan kita baru di kita sakit udah mau cerita, mau nggak sabar biar orang tahu ya, enggak, kita diam aja ya, sabar ya, tahan gitu ya.
Wa nashkuru ala raha ya al ittisa'u bil ma'isyah. Kita bersyukur ya. Nah, kita bersyukur ya atas raha, atas keluasan daripada kehidupan kita. Kita bersyukur rezeki yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung nggak mungkin kita dapat menghitungnya, ya nikmat-nikmat tersebut. Kalau hitung nggak bakal hitung nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat mata aja juga di pagi udah enak. Coba kalau lagi sakit mata, ya, lagi sakit mata gimana? Ya, nah, cuman kita aja kadang-kadang nggak ngerasain itu nikmat. Ya kalau kita rasain nggak nikmatnya kalau lagi sakit. Lagi sakit aja nggak nikmat, ya mata perih banget, sakit banget. Tapi dari pagi sampai sore kita sehat-sehat aja, itu suatu kenikmatan yang begitu besar, ya. Yang nggak mungkin kita menghitungnya. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak mungkin kita bisa menghitungnya. Maka itu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hendaklah kita syukurinya. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu namanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus syukuri, ya. Gimana? Jadi kita bersyukur yaitu kita melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita udah kasih nikmat, badan kita sehat, seger, ya, bergerak, enggak sakit. Laksanakan perintah Allah, sholat dengan baik. Kalau sudah kita dikasih musibah, dikasih stroke, wah, susah bayang udah. Ya, maka lagi dikasih nikmat, lagi sehat, kerjakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan syukur, ya. Kita syukur nikmat. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kita syukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat, ya. Tapi kalau kita nggak syukur, maka akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah watarda bil qada. Ini redho kita, ya, dengan, ya, pemberian Allah, dengan ketentuan Allah, kita terima, kita redho apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita sakit, kita redho, kita dapat rezekinya sedikit, Allah berikannya, kita juga redho, kita terima, ya, apa yang Allah telah berikan kepada kita, kita terima, ya, apa yang Allah sudah, ya, berikan kepada kita, baik rezeki maupun lain-lainnya, kita redho dalam menerimanya, ya, kita redho dalam menerima semuanya itu. Itulah, ya, yang dikatakan, ya, watardo bil qada'i, ya, al hukmul ilahi fi ayanil mawjudat, ya, ala ma hiya alaihi minal ahwali minal awal ilal abadi. Ya, kita menerima, kita redho yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqala ahli musholatu wassalam antumul mu'minuna haqqo, ya, kau adalah orang-orang mukmin yang haqqo, imanan mutabikal waqi, yang punya keimanan, ya, mutabikal waqi, iman yang mutabik, yang benar, ya, keimanan yang benar, yang, ya. Itulah, ya, jadi di mana, ya, kita, ya, hidup ini harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus, ya, sabar
di dalam menjalani hidup ini, dan kita ridho apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi haqqan wa rabbil ka'bati, ya Tuhan penjaga Ka'bah, ya al-arifin, ya di mana sebagian para ya al-arifin billah, orang yang makrifat kepada Allah, ya as-sabru salasu maqamat. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Ya, sabar ada 3 tingkatan. Ya, tarku syakwa wahya daratut tabi'in. Meninggalkan ya rangka tidak baik itu termasuk derajat orang-orang tabi'in. Ya, menjaga ya daripada hal-hal yang tidak baik, ya orang tidak menceritakan kejelekan orang, itu termasuk daripada derajat tabi'in, ya derajatnya para tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ya. Jadi ada sahabat. Yang namanya sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah. Orang yang bertemu dengan Rasulullah itu namanya sahabat. Biar itu dia baru masih bayi, Rasulullah datang ketemu, itu juga namanya sahabat. Jadi yang bertemu sama Rasulullah sahabat. Ya itu ya. Nah kalau yang nggak bertemu dengan Rasulullah, temunya dengan sahabat, namanya tabi'in. Ya, namanya tabi'in, pengikut tabi'in. Ya, seperti Uwais Al-Qarni, ya, yang sudah diceritakan. Uwais Al-Qarni orang yang soleh, yang sangat taat kepada kedua orang tuanya, ya, sehingga dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai manusia langit. Ya, dia tinggal di Yaman. Waktu dia datang ke rumah Rasulullah, nggak ada Rasulullah. Hidupnya semasa Rasulullah, ya, nggak ada Rasul, nggak ada, lagi pergi, lagi perang, nggak ketemu, dia pulang, ya Rasulullah terus pulang. Kemudian istrinya bilang, kemarin ada tamu dari Yaman. Kata Rasulullah, ya dia namanya Uwais Al-Qarni, dia adalah manusia langit karena dia sangat taat kepada kedua orang tuanya. Dan dia sangat sabar, makannya juga udah daun-daunan, ya. Dia menjaga kambing, hari itu dapat upah, dia cukup buat makan, sisanya dibagi-bagiin tetangganya. Padahal sendiri susah, buat makannya susah, bagi-bagiin, ya. Nah dia tidak ketemu sama Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah, ya. Sampai Rasulullah meninggal, nggak ketemu. Tapi dia ketemunya dengan sahabat, ya dengan sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, ya. Maka kemudian dia disebut tabi'in. Ya, tabi'in. Ada lagi tabi'in yang bertemu hanya kepada tabi'in. Setelah itu baru ulama salaf. Ulama salaf, ulama yang dahulu menjadi salaf. Ada ulama khalaf, ulama yang sekarang itu. Ya, ya itu ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya ya Rasulullah SAW ya menurut daripada al-arifin billah. Al-arifin billah, orang-orang yang makrifat kepada Allah, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang bersama sabar orang tingkatan derajat orang-orang tabi'in, ya. Gitu. Waridho bil makdur wahia darajatiz zahidin, ya. Waridho bil makdur, ridho, ya, senang, ridho, ya, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah berikan, itu derajatnya orang-orang zahidin, ya, orang-orang ya zahidin, ya. Dia diberikan ya kehidupan ya bagaimana yang Allah tentukan, itu namanya zahidin, zuhud, ya, orang-orang zuhud, ya. Wal mahabbatu lil ibtila wa hiya daratus siddiqin, ya, dan derajat orang yang ya
menerima bala itu adalah darajatnya orang siddiqin, ya. Dalam hadis katakan ubudillah ala ridha, ya. Fa illam tastati fa fi sabri ala ma takrahu, ya. Ubudillah, ya. Sembahlah Allah ala ridha, dengan ridha. Fa illam tastati fa fi sabri, kalau enggak bisa hendaklah kau bersabar atas segala musibah, ya, atas segala musibah. Maktakrahu khairun katsirun, ya. Ini ya makalah yang ke 25, ya, bahwasanya hendaklah kita ada 3 poin. Yang pertama adalah kita harus sabar, ya, harus sabar, ya, di dalam, ya, jalani hidup ini. Yang kedua, banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya. Kemudian, ya, yang ketiga adalah ridho apa yang Allah berikan, ya, ridho Allah yang berikan, ya. Apa yang Allah berikan nikmat, ya, kita syukuri, ya, kita harus syukuri. Jangan sampai ada nikmat kita nggak syukurin, ya. Saking repotnya nyari duit kagak sembayang. Kalau ditanya apa, emang repot banget, mana nggak ngaji, repot banget tuh, repot dulu, ya. Habis ngitung duit dulu, nggak repot nggak ngaji, ya. Atau dia ngapa nggak ke masjid, ya, sakit mulu nih kaki, mau jalan sakit mulu, ya. Nah, itu jadi kita tidak punya alasan, ya. Karena nanti di akhirat itu nanti Allah akan memberikan jawaban orang-orang yang malas, ya. Orang-orang yang malas, yang nggak mau belajar, nggak mau masjid, dia dikatakan di sini, Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati nafsin. Allah akan berhujjah, ya, berhujjah, ya, berhujjah memberikan alasan, dia berhujjah kepada orang-orang yang memberikan alasan ala arba'ati ajnasin minan nas, ya, atas, ya, di mana, ya, kelompok-kelompok manusia itu. Ya, yang pertama alal agniya, ya, pada orang-orang kaya, ya, memberikan alasan. Nanti kau tanya kenapa tidak menjalannya, karena sibuk, ya, cari duit, tamu banyak banget, mau ke masjid ada tamu, ya kan, ya, kayak orang kaya gitu, ya, ya, sibuk, ya. Nah, maka, ya, alal agnya bi Sulaiman ni Daud alaihissalam. Maka Allah hanya berhujjah, ya, dengan Nabi Daud alaihissalam, ya. Dikatakan Nabi Daud itu adalah orang yang paling kaya, ya. Nabi Sulaiman, ya, itu orang yang sangat kaya. Ilmunya, ya, sampai binatang, ya, ikut dia, ya. Tapi tetap masih, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditanya orang kaya, mana kekayaan kamu sama Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman ada yang kaya banget, ya, yang duitnya banyak banget, ya, yang ilmunya, ya, demikian luasnya, ya, tidak meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, yang meninggalkan. Ya, kun lahum lima taraktumul ibadah. Kenapa kamu tinggalin ibadah? Nabi Sulaiman aja yang kaya itu enggak pernah meninggalkan ibadah, ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang lain, ya. Alal abidi Yusuf, ya. Karena yakul lahum lima tarakul ibadah, ya. Kenapa kau tidak melaksanakan ibadah? Qalu nahnu masghuluna bi hidmati sayyidina. Kami enggak sempat ibadah, repot banget ngurusin, ya, daripada tuan-tuan nih yang pada kerja nih kadang-kadang, ya, rapat aja kadang udah waktu zuhur kagak. Masih terus saja rapat. Ya, takut sama atasan.
Ya, nah ini dikatakan ya, lima taraktum ibadah, kamu enggak mau ibadah. Qalu nahnu masghuluna bi khidmati sayyidina. Kami ya berkhidmat, enggak sempat, enggak ada waktu ya karena sibuk berkhidmat. Qala Allah taala, ya maka Allah berkata, Abdi Yusuf tahta uzai azir masir wa mur'atu. Ya, Nabi Yusuf aja ya masih ya dia walaupun dia di bawahan diperintahkan, maka dia itu ya masih tetap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada lagi ya yang dikatakan lima taraktum ibadah. Kenapa kamu ya itu meninggalkan ibadah? Qalu nahnu marda, kami sakit-sakitan. Ya, kami sakit-sakitan, ya nggak sempat ibadah, ya. Faqalahum, maka dikatakan kepada mereka, Abdi Ayub maradon syadidan, ya, hambaku bernama Ayub, Nabi Ayub punya sakit yang begitu hebatnya, ya, yang begitu hebatnya, ya. Dan tetapi ya, Nabi Ayub tidak meninggalkan kewajibannya, ya. Mana sakitnya kamu, sakitnya Nabi Ayub, mana kayak sakitnya Nabi Ayub habis-habisan, anaknya habis, kebunnya habis, semua habis, badannya habis sakit, tapi lisannya masih tetap berzikir kepada Allah. Ya, mana banyakkan sakitnya kamu sama Nabi Ayub? Ini baru sakit gigi aja nggak sembahyang, baru sakitnya perut aja udah. Ya, enggak kan, nah, itu ya yang kemudian penyakit ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya kami enggak sempat sembahyang, ya. Nah, kenapa? Kami adalah al-fuqara, orang yang fakir, ya, orang yang fakir, gitu, ya. Yaqulu lahum law taraktum ibadah qalu nahnu masghuluna bi masyaqqatil faqri, ya. Kami sibuk dengan kefakiran kami. Kami orang fakir, miskin, jalan sono, jalan sini, muter aja, nggak sembahyang. Sembahyang dimuter aja. Ya, mana kefakirannya dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam yang paling fakir. Ya, Nabi Isa alaihissalam nggak punya rumah, tidurnya nggak di rumah, dia nggak punya rumah. Ya, nggak punya istri, nggak punya anak, ya, yang fakir, ya. Mana lebih fakir daripada Nabi Isa alaihissalam? Maka itu tidak ada alasan seseorang dalam hidup ini tidak ibadah, nggak ada alasannya. Ya, apa alasan sakit, alasan nggak punya duit, alasan segala macam, nggak ada alasan. Ya, kita wajib ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah makalah yang ke-25, ya. Nanti selanjutnya adalah makalah yang ke-26, auhallahu taala ila wa'dil anbiya, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu bimazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi lil karimil azimi sultanin. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la taj'alni waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.